Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan kita pada saat ini diambil dari Imamat 18 ayat 1-5 dengan tema mengikuti nasihat dan perintah. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada saat ini merupakan satu perintah Allah kepada Musa agar Musa berbicara kepada bangsa Israel ataupun menyampaikan perintah ataupun ketetapan Allah kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel waktu tinggal di tanah Kanaan, moral dan etika harus dijaga. Kehidupan bangsa Israel waktu tinggal ataupun menetap di tanah Kanaan jangan terpengaruh dengan kebiasaan hidup orang Mesir dan orang Kanaan. Ini ditekankan karena memang tidak bisa dipungkiri kehidupan, kebiasaan orang Mesir itu masih melekat ataupun dilihat oleh umat Israel. Karena mereka tinggal begitu lama di tanah Mesir, menjadi budak di tanah Mesir. Sehingga kebiasaan-kebiasaan orang Mesir itu terlihat dengan jelas ataupun diketahui dengan jelas oleh umat Israel. Dan untuk mengantisipasi agar umat Israel jangan terpengaruh dengan kehidupan kebiasaan-kebiasaan di tanah Kanaan, apa yang dilakukan oleh orang-orang Kanaan. Apa yang disampaikan oleh Musa kepada umat Israel ini merupakan satu hukum yang harus dilakukan. Dan hal yang harus kita ketahui, sebenarnya kalau kita melihat pasal 18 ini, keseluruhan pasal 18 ini sebenarnya berbicara tentang kudusnya perkawinan. Jadi kudusnya perkawinan berhubungan dengan hukum kekudusan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, secara spesifik kalau kita lihat ayat 1, kalimat pertama yang harus dikatakan Musa kepada umat Israel adalah "Akulah Tuhan Allahmu". Di sini Allah memperkenalkan dirinya kepada umat Israel dan secara tidak langsung mengatakan bahwa Dialah Allah mereka satu-satunya yang mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan di Mesir. Dan Dialah Allah pencipta dunia ini, serta Allah yang kudus, Allah yang mengantar mereka masuk ke tanah Kanaan. Dan mengatakan kepada umat Israel, jangan mengikuti seperti yang diperbuat oleh orang Mesir di mana kamu diam dahulu. Jadi pertanyaan, apa sebenarnya yang diperbuat orang Mesir sehingga Allah tidak suka dan tidak berkenan? Kalau Allah tidak suka berarti itu bertentangan dengan iman. Itu bertentangan dengan kehidupan persekutuan dengan Dia sendiri. Perlu kita ketahui ada dua hal yang diperbuat oleh orang Mesir. Pertama, orang Mesir menyembah kepada berhala-berhala. Jadi bukan hanya satu berhala saja, tetapi lebih. Jadi mereka menyembah dengan banyak sekali berhala-berhala. Politeisme. Hal yang kedua, moral mereka itu tidak baik, khususnya dalam hal seks. Memang seks bagi orang Mesir pada waktu itu bukan hanya masalah kesenangan saja, tetapi juga berhubungan dengan seni keagamaan. Jadi memang seks ini berhubungan erat dalam keagamaan mereka. Oleh sebab itu bagi mereka melakukan seks atau prostitusi merupakan hal yang wajar. Bukan itu saja,
melakukan seks dengan binatang bagi mereka tidak menjadi satu persoalan. Bahkan seks terjadi ataupun melakukan insens, melakukan seks sedara, yaitu baik ibu atau bapak kandung atau kakak adik kandung, itu bukan satu persoalan bagi mereka. Hal ini tentunya dilarang oleh Allah karena pertama, berhubungan dengan penyembahan, umat Israel harus menyembah satu Allah saja, yaitu Allah yang mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan. Kedua, mengenai seks, umat Israel hanya diperbolehkan melakukan dengan baik dan sah dan yang diatur dalam ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Allah. Itu kita bisa baca dalam ayat-ayat seterusnya. Lalu apa yang diperbuat oleh orang Kanaan? Dalam penyembahan, mereka menyembah berhala-berhala yang tentunya tidak diperkenankan oleh Allah. Sedangkan moral seks hampir sama dengan yang dilakukan oleh orang Mesir. Dan ini tentunya dilarang oleh Allah. Kehidupan umat Israel harus hidup menurut ketetapan Allah, yaitu menjaga kekudusan hidup. Kenapa demikian? Karena Allah adalah kudus. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, maka kita akan mengetahui ketetapan apa saja yang diperintahkan Allah sehubungan dengan hubungan ataupun hukum perkawinan. Jelas sekali di situ ditekankan. Dengan tidak terpengaruh atau melakukan perbuatan-perbuatan sama seperti orang Mesir, orang Kanaan, dengan sendirinya Allah benar-benar memisahkan umat Israel dari kehidupan yang tidak baik. Itulah sebenarnya adalah hukum kekudusan, memisahkan dengan yang tidak baik. Dengan demikian umat Israel menjadi kudus. Kekudusan umat Israel berhubungan erat dengan relasi dengan Tuhan serta dasar penciptaan manusia. Kalau kita lihat dasar penciptaan manusia, di mana manusia diciptakan dan dihidupkan Allah lewat nafas Allah. Hembusan nafas Allah itu bukan saja memberikan kehidupan, tetapi memberi kekudusan bagi manusia. Perintah yang disampaikan Allah kepada Musa dan diteruskan kepada umat Israel merupakan hukum kekudusan yang harus ditaati, karena dengan tidak mentaati hukum kekudusan ini, maka dengan sendirinya umat Israel tidak mengindahkan atau tidak mengikuti dan menjalankan perintah Allah, tidak patuh kepada Allah. Umat Israel menjadi pembangkang, oleh sebab itu harus dihukum. Dengan kata lain, umat Israel tidak akan hidup. Makna hidup di sini adalah diberkati oleh Tuhan, bersama-sama menikmati berkat-berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, tentunya sebagai umat yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang kita inginkan adalah hidup dalam persekutuan dengannya dan hidup dalam persekutuan dengan Allah dalam kerajaan Allah. Untuk tetap hidup dalam persekutuan dengan Yesus Kristus dan hidup dalam kerajaan Allah, maka yang harus kita lakukan adalah mengikuti nasihat dan perintah Allah saja. Jangan mengikuti nasihat dunia ini. Perlu kita ketahui, hikmat dunia ini adalah kebodohan. Hikmat Allah adalah hal yang kekal. Nasihat dan perintah Allah akan kita dapatkan baik dari Allah sendiri. Bagaimana kita mau mendengar bisikan-bisikan Allah? Allah yang berfirman kepada kita, ataupun dalam bentuk-bentuk yang lain, dalam perantara, ataupun lewat orang lain, ataupun dalam Alkitab, ataupun
dalam aturan-aturan gereja, dalam hal ini tata gereja. Khususnya kita harus memahami bahwa kita harus melihat bahwa bentuk-bentuk yang lain, tata gereja yang lain, ataupun perintah-perintah yang lain kita jangan abaikan. Itu yang harus lihat. Kita harus melihat bahwa perintah Allah akan terlihat dalam tata gereja, dalam persekutuan kita bergereja. Sebab tata gereja merupakan aplikasi ataupun turunan dari Alkitab itu sendiri. Di pihak lain, tata gereja merupakan pedoman ataupun aturan kita bergereja bahkan ketika kita hidup di luar gereja. Karena tata gereja bukan hanya mengatur anggota gereja hidup dalam intern gereja saja, tetapi hubungan anggota gereja bahkan lembaga gereja itu sendiri dengan dunia luar. Karena kalau kita melihat akan kehidupan kita, maka kita akan melihat bahwa tata gereja itu adalah satu aturan yang harus diikuti. Karena gereja tanpa ada aturan, maka gereja itu akan kacau. Oleh sebab itu, tata gereja harus ditempatkan pada porsi kasih. Tata gereja itu adalah bentuk tertulis dari kasih. Memang kendala-kendala yang ada dalam kehidupan bergereja masih banyak kita jumpai. Banyak anggota gereja termasuk majelis jemaat yang tidak menjalankan tata gereja dengan baik. Dan biasanya gereja yang tidak menjalankan tata gereja dengan baik akan terjadi masalah-masalah. Baik di dalam intern gereja maupun anggota gereja dalam berelasi dengan dunia luar. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan kita, Allah memberikan aturan atau ketetapan agar umat Israel memperoleh berkat Allah, yaitu hidup. Itu bisa kita lihat dalam ayat yang kelima. Demikian juga dengan kita, ketika kita mengikuti nasihat dan perintah yang tertuang dalam tata gereja, kita juga akan hidup dan diberkati oleh Tuhan. Gereja Tuhan akan hidup, gereja Tuhan akan menjadi berkat bagi orang lain, dan hidup dalam bergereja, hidup dalam persekutuan yang harmonis, serta anggota gereja senantiasa mengambil bagian dan mempraktekkan kasih. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan ataupun gereja lakukan agar anggota gereja termasuk majelis jemaat bisa melakukan dan menjalankan tentang tata gereja dengan baik? Tentunya yang harus dilakukan oleh anggota gereja, pertama, takut akan Tuhan, karena dengan takut akan Tuhan kita akan mengikuti nasihat dan perintah Tuhan yang ada tertuang dalam tata gereja. Yang kedua, memberi pemahaman. Gereja harus memberi pemahaman dengan benar makna dan fungsi tata gereja dalam bergereja. Ketiga, kita harus memberikan ataupun gereja harus memberikan pemahaman konsekuensi iman, baik mengikuti tata gereja maupun konsekuensi penghukuman Allah bagi mereka yang tidak mengikuti dan menjalankan tata gereja. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita.